Makanya di dalam salah satu hadis disebutkan khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, kata Rasulullah. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik dan mulia ini kami akan menyampaikan mengapa kemudian pada generasi Rasulullah Muhammad SAW itu disebut generasi terbaik. Yang pertama adalah karena pada generasi Nabiullah Muhammad SAW, pada generasi awal atau para sahabat, ya mungkin yang mudah kita sebut adalah ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Secara khusus Ali pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Ali, mengapa kualitas antum itu begitu sangat baik?" Ya. Karena jawaban Ali waktu itu ya adalah karena orang yang dipimpin oleh Rasulullah atau bersama Rasulullah waktu itu adalah orang seperti saya. Ya, orang seperti saya. Artinya begini, orang-orang yang bersama Rasulullah pada awal-awal generasi sahabat itu adalah orang yang sangat tinggi ketaatannya. Orang yang sangat-sangat tinggi ya keimanannya kepada Allah. Ya, mohon maaf, bukan melecehkan generasi di belakangnya. Kalau kita ini mungkin disampaikan berkali-kali, belum tentu kita kerjakan. Kalau para sahabat, ya tidaklah apa yang didengar oleh para sahabat kemudian langsung dikerjakan. Ya, sehingga memang disebut sebagai generasi yang ya benar-benar terbaik. Kita kembali kepada tema yang disebutkan rancang bangun peradaban Islam. Kita ingat jamaah sekalian yang berbahagia bahwa ayat yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita berangkat dari pengertian rancang bangun peradaban Islam, tentu yang dimaksud adalah kalau kita lihat atau kita sepakat yang disebut peradaban itu adalah suatu keadaan umat yang benar-benar telah sempurna dalam pelaksanaan Islamnya, syariat Islamnya. Dalam semua pendekatan akidah, pendekatan ideologi, ya, atau cita-cita berqurannya, ya, kemudian pendekatan ya kualitas spiritualnya, dan juga sekaligus pendekatan ya seperti apa gerakan dakwanya, dan ya yang terakhir itu adalah sistem kehidupan Islamnya. Kalau ini sempurna, maka sempurnalah keislamannya. Makanya memang ini menjadi satu harapan dan cita-cita tentunya. Ya, beberapa dekade terakhir sering kita dengar dalam pendekatan ya bagaimana kita membangun ya atau mewujudkan kembali peradaban Islam yang pernah dicapai pada zaman Nabiullah Muhammad SAW. Ya mungkin ada pertanyaan, ya mana mungkin bisa kita capai? Ya sebenarnya tidak ada alasan, ya atau kita bisa sangat berani mengatakan akan bisa kita capai. Ya sistem kehidupan yang pernah dicapai oleh Rasulullah. Karena Al-Quran hari ini yang kita pegangi sama ya di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Hanya barangkali kalau kita lihat secara keseluruhan bahan bakunya kita hari ini berbeda dengan bahan bakunya para sahabat. Ya, yang memang barangkali masih suci, bersih, tidak dikotori oleh hal-hal yang ya membentuk ya pola dasar kehidupan mereka. Ya, apa yang dimakan benar-benar bersih, apa yang masuk di pikirannya benar-benar bersih. Tidak seperti kita hari ini, ya kita tidak tahu persis seperti apa orang tua kita memberi makan kepada kita.
kita tidak tahu persis seperti apa orang tua kita yang mendidik kita, ya sebagaimana pola pendidikan yang dialami oleh para sahabat tadi. Jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kemudian kita mengatakan seperti apa rancang bangun peradaban Islam itu, maka tentu ketika kita ingin merancang, merancang sebutlah ya sekarang ini kita dengar kita ingin membuat ibu kota negara yang baru. Ya. Kalau kita ingin melihat ya katakanlah sempurnanya ya rancang bangun yang akan dibuat sebagai ibu kota negara, tentu seluruh ya elemen, seluruh fasilitas, seluruh yang dibutuhkan dalam ya mewujudkan cita-cita negara ini, katakanlah negara Republik Indonesia ini, itu akan dibuat sedemikian rupa. Ya, secara lengkap, utuh dan kokoh. Ya. Maka demikianlah sebenarnya kalau kita ingin mengatakan bagaimana merancang peradaban Islam, maka seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk bisa terwujudnya peradaban itu harus kita buat, harus kita siapkan, harus kita rancang sedemikian rupa. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, sesungguhnya landasan pokok awal untuk bisa mewujudkan peradaban itu ya ayat-ayat awal turunnya ya atau turunnya ayat-ayat atau wahyu Allah Subhanahu wa taala awal-awal itu ya itu adalah tidak sekaligus. Misalnya saya sebutkan tadi surah Al-Alaq itu hanya 5 ayat. Ya, kemudian surah Al-Qalam itu 7 ayat. Kemudian surah Al-Muzammil itu 10 ayat. Dan surah Al-Mudatsir itu 7 ayat. Dan surah Al-Fatihah juga 7 ayat. Inilah yang disebut kerangka dasar untuk bisa mewujudkan atau membangun peradaban Islam. 5 surah inilah. Mengapa kita sebut 5 surah ini menjadi kerangka dasar untuk bisa mewujudkan rancang bangun peradaban Islam? Apa alasannya? Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di surah Al-Alaq itu hanya 5 ayat yang kami sebutkan tadi. Itu adalah memuat ya hal yang sangat mendasar dan substansi ya terkait dengan persoalan akidah, tauhid atau syahadat kepada Allah. Ya, meskipun secara letterlet itu tidak ada, tetapi substansinya itu ada di dalam surah Al-Alaq tadi. Sebagaimana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengapa 5 ayat ini disebut sebagai landasan tauhid? Ya, atau membangun kesadaran bertauhid. Ya, pertama, Iqra, bacalah. Ya. Bismi rabbik, dengan nama Allah yang menciptakan, allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang pertama tadi, yang pertama itu adalah dalam rangka Allah memperkenalkan siapa Allah itu. Ya. Allah memperkenalkan kepada manusia siapa sang pencipta itu. Sang pencipta itu adalah Al-Halik. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah memperkenalkan siapa manusia. Manusia itu adalah yang diciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, sehebat-hebat siapa kita ini, dari keturunan apa, sumbernya kita ini sama, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Ya, sumbernya kita ini sama. Ya, dan mungkin juga kalau kita mau tambahkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi secara umum kita ini sama, sumber kita ini sama, min 'alaq, ya, segumpal darah. Ya, artinya apa? Bahwa Allah menciptakan kita ini dari sumber yang sama. Ya, dalam kajian tambahannya adalah dari sumber yang hina. Ya, sama sumbernya kita ini. Kemudian yang ayat yang ketiga disebutkan adalah Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan muliakanlah Tuhanmu. Ya. Jadi yang pantas kita muliakan sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemuliaan manusia itu
tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya sehebat-hebat ya Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang tinggi, ya itu tidak bisa, ya karena dia juga adalah manusia seperti kita. Ya, tetapi kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita bisa menangkap ya yang pertama tadi Allah memperkenalkan dirinya, Allah adalah sang pencipta, dan yang kedua adalah Allah adalah yang maha mulia, ya Iqra wa rabbukal akram, dan yang keempat, ayat yang keempat adalah allamal insana, yang keempat adalah Iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui qalam. Ya, qalam ini adalah tentu lewat Al-Qur'an itu sendiri dan apa yang terlihat di sekitar kita ini. Dan yang kelima adalah allamal insana ma lam ya'lam. Jadi jamaah sekalian semua bahagia, ada 3 hal yang kita harus lihat sebagai pendekatan Allah itu adalah sang pencipta. Yang pertama adalah Allah sang pencipta, yang kedua adalah Allah yang maha mulia, dan yang ketiga adalah Allah yang memberikan ilmu kepada kita ini. Makanya disebutkan allamal insana ma lam ya'lam. Nah, apa yang kita kemudian ketahui hari ini itu adalah ya harus kita sadari itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang melahirkan sikap tauhid, inilah yang melahirkan kesadaran tauhid, kesadaran bertuhan, kesadaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pendekatan pembagian tauhid ada 2 tauhid di sini. Ya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Tetapi secara substansi tadi itu adalah ya bagaimana kita ini menyadari dan memunculkan sikap dalam diri kita untuk ya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang kita pertuhankan, yang kita muliakan, dan Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, ini adalah hal yang mendasar. Ya, kalau kita tuntas di sini, itu berarti kita melangkah kepada ya ayat yang kedua atau surah yang kedua. Nah, surah yang kedua itu adalah surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini ada 7 ayat. Ya, coba kita perhatikan jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun. Naam. Karena permulaan. Ya. Saya hilap, Ustaz. Jadi diingatkan oleh Ustaz Said, ya setiap awal surah itu memang harus diawali dengan basmalah. Saya hanya lupa saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di surah yang kedua ini jamaah sekalian semua berbahagia, jelas sekali memberi arah pemikiran kepada kita, ya pemahaman bahwa hal yang penting adalah bagaimana kita ini mempunyai idealisme berquran, ya idealisme berquran. Bahkan dalam secara khusus Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, artinya jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun peradaban, hal yang kedua yang sangat prinsip itu adalah kita ini punya wawasan dan idealisme yang benar. Ya, dan yang terbaik itu adalah idealisme Quran. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan ya pemikiran-pemikiran sikap kita sesuai dengan Al-Quran. Ya, landasan kuatnya adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, disinilah kemudian yang membedakan kita dengan orang-orang Barat. Ya, ideologi mereka adalah ideologi yang dibuat sendiri. Itu tidak mungkin akan bisa melahirkan peradaban yang utuh dan sempurna. Ya, dia akan parsial. Ya, dia akan sepotong-sepotong. Tapi harus kita yakini ketika ya idealisme atau landasan ideologi kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, maka insya Allah itu akan
melahirkan orang-orang yang hebat. Makanya sebenarnya ya kalau kita hari ini melihat sistem pendidikan kita itu jarang sekali dimulai dengan bagaimana menguasai Al-Qur'an. Ya. Wallahu alam, tentu ada saja barangkali sistem pendidikan di negeri kita ini yang ya memaksimalkan nilai-nilai Al-Qur'an itu terserap dulu kepada anak-anak kita, barulah dia belajar yang lain. Nah, mengapa Al-Qur'an ini begitu sangat penting? Yang pertama adalah Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Ya, sangat berbeda. Ketika yang masuk ke otak kita ini, telinga kita ini adalah ya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan memberikan arah, bimbingan, idealisme, pemahaman yang sangat sempurna, yang sangat maksimal ketika itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan tadi bahwa ya nun wal qalami wa ma yasturun. Demi kalam apa yang mereka tulis. Wa innalaka la'ajran ghairu mamnun. Dan bagi kamu Muhammad ketika berpegang kepada Quran, ya, Muhammad engkau akan senantiasa mendapatkan balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan secara khusus wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bagi kamu Muhammad ya atau generasi di belakang kita ini, sepanjang kita senantiasa memegangi Al-Qur'an itu, maka dia akan senantiasa memberikan sikap ya warna kepada diri kita sebagai orang yang berakhlak. Ya, khuluqin azim. Ya, akhlak yang agung. Nah, yang paling menarik di sini adalah benturan peradaban itu pasti terjadi. Ya, peradaban Islam dengan peradaban non-Islam. Nah, siapa yang menang? Fasatu basiru wa yubsirun. Kamu akan lihat ya bagaimana peradaban di luar Islam ini dengan peradaban Islam. Kalaulah kita ini tidak mampu mewujudkan peradaban Islam secara utuh, ya memang bisa kita dikalahkan oleh peradaban yang lain. Tetapi sepanjang ya kita itu bisa menampilkan nilai-nilai Islam secara utuh dan sempurna, insya Allah tidak mungkin peradaban lain akan mengungguli peradaban Islam. Ya, di sinilah yang harus kita lihat. Ya, fasatu basiru wa yubsirun. Seperti apa mereka ya memperkenalkan peradabannya, katakanlah peradaban Barat, ya, dan peradaban kita ini, peradaban Islam itu sangat ya luar biasa. Peradaban Islam ini sangat utuh dan sempurna. Ya. Biayakumul maftun. Sesungguhnya siapa di antara kita yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan siapa orang-orang yang ya lalai atau sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Nah, surah yang kedua ini adalah terkait dengan bagaimana sikap akhlak kita. Akhlak Quran itu mewarnai kehidupan kita. Subhanallah. Kalau yang pertama tadi bagaimana kita ini bertauhid, maka yang kedua adalah bagaimana kita ini berquran. Ya. Dan yang ketiga adalah ya surah Al-Muzammil. Itu ada 10 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila. Satu hal yang sangat penting dan inilah yang barangkali agak dilalaikan oleh umat, bahwa di surah Al-Muzammil itu adalah hal yang sangat penting untuk membangun kepribadian kita, kualitas pribadi kita. Ya. Kalau kualitas pribadi kita ini, tadi orientasi berquran, idealisme kita, cita-cita kita itu sudah bagus, sesuai dengan Quran,
Nah, seperti apa kita ini bisa membangun kualitas pribadi yang bisa dicontoh oleh orang lain? Maka surah Al-Muzammil ini adalah ya landasannya. Setidaknya ada 7 ya hal penting di dalam surah Al-Muzammil yang kadang-kadang disebut sebagai azimat Al-Muzammil. Yang pertama adalah ya ayyuhal muzammil kum, ya berdirilah, ya qumil laila illa qalila. Berdirilah pada malam hari untuk salat malam kecuali sedikit, illa qalila. Nisfahu, setengahnya, ya nisfahu awingkus, kurang dari setengahnya, au zida alaihi, atau lebih dari setengahnya, ya waratil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Sekaligus 2 hal jamaah sekalian, bagaimana salat malam itu menjadi amalan yang wajib bagi ya Rasulullah dan para sahabat sebelum turunnya salat wajib. Ya, itu wajib. Nantilah turun salat wajib 17 rakaat, barulah salat tahajud atau salat malam itu posisinya sebagai sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat diutamakan. Tetapi ini yang maksud saya tadi kita agak lupa, kalau ini menjadi kepribadian kita, maka memang sangat layak kita akan menjadi orang yang punya pribadi berkualitas. Ya. Yang kedua adalah waratilul Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil. Ya, bagaimana kita juga ini membiasakan, merutinkan, mengistimrorkan bacaan Quran kita secara terus-menerus setiap hari. Ya, ini akan bisa melahirkan peradaban. Ya, kalau ini menjadi kebiasaan kita. Setiap hari 1 juz misalnya, atau kalau kita tidak mampu 1 juz, setengah juz. Tapi yang sudah masyhur itu adalah 1 juz per hari. Bahkan ada yang mengatakan 1 juz per hari itu adalah standar minimal. Ya. Nah, kalau kita tidak mampu mendapatkan target itu, berarti memang kualitas kita di bawah standar. Ya. Yang ketiga di surah Al-Muzammil itu adalah ya berzikir. Ya, zikir kepada Allah. Ya, ini zikir ini kita sudah lihat juga banyak di buku-buku rujukan. Ada zikir pagi, sore, dan malam. Ya. Untuk apa zikir itu jamaah sekalian? Bukan berarti kita tidak merasa cukup setelah zikir di masjid. Tapi zikir secara khusus, doa-doa secara khusus yang kita bacakan tiap pagi itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mengantar aktivitas kita dalam keseharian kita sampai sore. Sore juga kita zikir dan malam juga kita zikir menjelang tidur. Supaya tidur kita ini enak, nyenyak, tidak mimpi macam-macam. Ya. Tidak mimpi diburu ular dan seterusnya. Ya. Terutama adalah supaya kita bisa merekayasa, kita bisa cepat bangun dan bangun tengah malam untuk salat malam. Ya. Kemudian yang keempat adalah tabattul. Ya. Oh ya. Yang keempat di surah Al-Muzammil adalah tabattul. Tabattul itu adalah menghususkan ya perhatian kita secara maksimal kepada ya ibadah kepada Allah. Artinya kalau kita ini sudah dalam keadaan salat, ya kita harus bisa melepaskan seluruh hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam salat. Ya, jangan sampai baru kita takbir Allahu Akbar, kita sudah ingat, sandal saya di luar bagus. Ya. Atau kalau ibu-ibu, saya baru masak nasi, saya baru masak air, jangan sampai hangus dan seterusnya. Kita usahakan tidak ada yang mengganggu dalam satu periode salat kita. Ya, artinya karena kita memang ingin berkomunikasi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tabattul. Ya, betul-betul menghususkan, memaksimalkan ya ibadah kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diganggu oleh HP. Makanya benarlah bahwa setiap masjid ditulis matikan HP-nya supaya kita tidak terganggu. Ya, supaya fokus. Ya, fokus kita ini benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tawakal. Ya, fattakhizhu wakila. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya berlindung kepada Allah. Ya, memaksimalkan ketergantungan kita kepada Allah. Semua urusan kita itu kita sandarkan kepada Allah. Ya, kita meyakini bahwa urusan kita ini kalau mau sempurna, mau baik,
ya hanya Allah yang bisa bantu kita dengan sempurna. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Boleh-boleh saja, tetapi yang sempurna bantuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah wasbir, ya sabar. Ya, ini juga sabar adalah hal yang penting dalam ya kepribadian kita. Dan ketujuh adalah hijrah. Hijrah ini adalah hal yang sangat penting. Ya, persyaratan untuk kita disebut sebagai, ya dalam Quran disebutkan, innallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah yarjuna ya rahmatullah. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ya, yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jadi hijrah ini sangat penting. Nah, kemudian yang keempat, ya, kenangi waktu tentu kita tidak bisa, ya. Ayat atau surah yang keempat adalah surah Al-Muddatsir. Ya. Surah Al-Muddatsir ini juga 7 ayat. Ya, ya ayyuhal muddatsir. Ya, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Jamaah sekalian yang berbahagia, kewajiban yang kita juga sangat butuhkan dalam membangun peradaban itu adalah seperti apa perhatian kita secara sosial dan kemanusiaan. Ya. Yaitu dalam hal pendekatan dakwah. Kita tidak mungkin hanya memberi porsi yang maksimal terhadap diri kita sendiri. Ya, untuk kita bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa, tapi kemudian kita tidak punya perhatian kepada yang lain. Ya. Tidak hanya kesolehan pribadi, tetapi juga adalah kesolehan sosial. Ya, kita soleh secara pribadi, tetapi juga kita punya perhatian terhadap orang lain. Itu dalam bentuk tentu dalam gerakan dakwah. Ya, nah itulah tadi disebutkan, ya ayyul muddatsir, ya, kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Nah, tadi jemaah sekalian semua berbahagia. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain kalau kemudian kita secara pribadi, kualitas kita ini, kualitas spiritual kita ini, itu tidak memenuhi syarat untuk bisa menyampaikan dakwah. Ya, meskipun tentu kita tidak akan mengatakan saya ini sudah sempurna, tidak. Tapi kemudian kita telah melaksanakan sebahagian dari apa yang bisa kita sampaikan, itu sudah sangat cukup. Ya, sudah cukup untuk kita bisa berdakwah. Ya, misalnya kita telah rutin ya membaca Al-Qur'an, kita bisa menyampaikan kepada orang lain, ayo mari kita ya merutinkan diri kita membaca Al-Qur'an secara rutin. Ya. Maka itu tadi kum fa'anzir, berikan peringatan. Ya. Maka dalam memberikan peringatan ini tentu jamaah sekalian semua berbahagia, kita juga harus punya kekuatan spiritual dulu. Ya, kekuatan yang sangat memadai untuk bisa kemudian menyampaikan dakwah kepada orang lain. Wa rabbaka fakabbir. Ya, dalam menyampaikan dakwah ini, mohon maaf, ini kadangkala kita ya tidak memperhatikan hal-hal yang mendasar. Ya. Yang harusnya kita besarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kelompok kita, bukan teman kita, bukan institusi kita. Tapi yang kita besarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Ya. Dan Tuhanmu besarkanlah atau agungkanlah. Ya. Kemudian wasiyabaka fatahhir. Ya, dan pakaian bersihkanlah. Ya. Pakaian kita bersihkan. Supaya apa? Apa yang kita kemudian makan, apa yang kita pakai, itu benar-benar adalah sesuatu yang sudah bersih. Ya. Warrujza fahjur. Ya, dosa-dosa yang kita biasa lakukan selama ini kita tinggalkan. Karena kita ini mau menyampaikan dakwah. Mohon maaf. Ya, hal yang kadang-kala kecil. Ya, mari kita menghidupkan salat subuh. Ya, salat sunat subuh 2 rakaat. Ya. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Tapi kita sendiri ya berat sekali melakukannya karena selalu terlambat bangun. Ya kan berat.
Tapi kalau kemudian itu menjadi kebiasaan kita, kan enak untuk menyampaikannya. Ya. Wala tamnun tastaksir. Ya. Dan ketika kita ingin memberikan sesuatu, kita tidak berharap banyak. Kita mau menolong supaya kita mendapatkan bantuan. Ya, tidak seperti itu. Kita ingin memberikan ilmu, memberikan sesuatu, kita berharap banyak balasannya. Tidak begitu. Kalau kita ingin memberikan sesuatu, maka kita senantiasa berusaha mengikhlaskan diri kita dalam memberikan sesuatu. Apakah dia ilmu, apakah dia apa saja. Yang jelas, ya, wala tamnun tastaksir. Ya. Dan wali rabbika fasbir, dan kepada Allah kita bersabar. Menjalani kehidupan dakwah ini, ya, itu luar biasa ujiannya, ya, tantangannya. Ya, kalau kita hari ini mungkin tidak ada orang yang dilempari kotoran sebagaimana Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dilempari kotoran. Ya, tapi kalau kita nih mungkin tidak diajak bicara saja atau ditolak saja dan seterusnya. Tetapi kalau kita tentu dalam menyampaikan dakwah ini sudah punya bekal yang baik, insya Allah. Yang terakhir jamaah sekalian sama berbahagia, ya, adalah bangunan peradaban itu, ya, terdapat di surah Al-Fatihah. Ya. Di surah Al-Fatihah ini setidaknya ada 3 isinya. Yang pertama adalah kaitannya dengan tauhid itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu adalah kaitannya dengan bagaimana kita ini, ya, benar-benar bersyahadat, bertauhid, ya, kekuatan syahadat di situ sangat diutamakan. Yang kedua adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah kami menyembah. Kaitannya dengan persoalan ibadah, ya. Dan ketika kita berbicara tentang, ya, bagaimana kesempurnaan, ya, kehidupan kita ini, maka surah Al-Fatihah itu adalah mewakili atau termuat, ya, inti dari ajaran Islam. Bukan berarti ayat yang lain tidak penting, tetapi, ya, Ummul Quran itu di surah Al-Fatihah itu disebutkan sebagai Ummul Quran, itu adalah menghimpun dari intisari dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian disebut tadi rancangan bangunan peradaban itu. Tahapan-tahapan inilah yang harus kita lewati. Ya, kalau kita kemudian bisa membangun suatu peradaban yang utuh, maka tahapan-tahapan tadi mulai dari tauhid, mulai dari idealisme berquran, kemudian bagaimana kita memperbaiki, ya, spiritualitas kita, kepribadian kita, kemudian bagaimana kita menghidupkan dakwah, ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir adalah bagaimana kita, ya, membangun peradaban Islam dalam bentuk, ya, sistem kehidupan Islam yang telah berjalan secara sempurna di tempat kita itu. Ya, memang ini adalah satu pemikiran yang barangkali masih perlu kita diskusikan. Tapi setidaknya ini diambil dari apa yang telah dilewati oleh para sahabat, yang melahirkan orang-orang yang sangat hebat dan, ya, boleh tadi saya katakan, ya, sempurna keimanannya. Ya, tentu kualitasnya di bawah Rasulullah, tetapi itulah prototipe manusia yang tentu kita harapkan. Dan itu apakah kemudian bisa hadir hari ini? Sangat memungkinkan kalau kita juga bisa merekayasa kehidupan kita sebagaimana para sahabat tadi. Saya kira inilah pemikiran yang kami sampaikan. Tentu kami mohon maaf, kami sampaikan ini bukan sekedar pemikiran, dan inilah yang kami buat di Hidayatullah. Ya, kami di Hidayatullah hari ini sudah 600 lebih, ya, pondok pesantren seluruh Indonesia, dan standar ini yang menjadi, ya, standar aktivitas kita di pondok, ya. Dan alhamdulillah, ya, mungkin kalau jamaah sekalian ada waktu, kita ingin melihat pusatnya itu ada di Balikpapan. Kalau Ustadz sudah biasa ke sana, ya? Ya, Ustadz Said sudah pernah ke sana. Ya, mungkin memang belum sempurna, tetapi
kecikal bakal untuk bisa mewujudkan tadi itu, ya, kita ya rekayasa sedemikian rupa untuk mengikuti apa yang telah dilewati oleh para sahabat. Saya kira inilah, mohon maaf agak panjang, ya mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, demikianlah kita telah mendengarkan pengantar dari tema Rancang Bangun Peradaban Islam. Ternyata yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat yang pertama-tama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ialah di antaranya surat Al-Alaq, surat Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah. Untuk kesempurnaan dari acara kita ini, kepada para jamaah diberi kesempatan untuk memberi tanggapan, tambahan, dan lain-lainnya. Falyatafaddal masykuran. Ya, Pak Ketua dulu, baru Bapak. Beliau dulu, ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya pertanyaan, ada 4. Saya sebetulnya 4 sudah terlupa. Yang pertama, ada perubahan saya lihat dari teman-teman di Hidayatullah. Perubahan. Dulu waktu saya sering bolak-balik masih kuliah di Bogor tahun 93, S3. Saya sering naik kapal laut. Ketemu dengan teman-teman dari Hidayatullah. Dan selalu dia berdakwah di kapal. Jadi imam di masjid. Sekali waktu dalam perjalanan itu, yang jadi imam di masjid adalah salah seorang ustaz dari Hidayatullah. Ketika dia ruku, sujud, lama sekali rukunya. Lama sekali sujudnya. Saya memperkirakan itu kalau kita membaca seperti biasa, 1 kali. Dia itu membaca 10 sampai 15 kali. Waktunya. Lama sekali. Sekarang itu yang saya lihat tidak terlihat sekarang. Saya tadi siap-siap itu salat subuh ini karena Ustaz Imam. Saya pikir lama. Lama. Tapi pada saat Anda membaca surat Al-Furqan ayat terakhir, malah dipotong 2. Kalau Ustaz Said baca sampai habis. Tadi cuma potong 2. Saya bilang ini rancang bangunnya ini makin berkurang. Nah, itu yang pertama Ustaz. Jadi Anda pengertian rancang bangun yang Ustaz sampaikan ya. Yang kedua, ketika almarhum Pak Fuad Rumi masih hidup, dia sampaikan kepada saya bahwa teman-teman di Hidayatullah itu mempelajari Quran berdasarkan asbabun nuzulnya, berdasarkan turun ayatnya. Makanya tadi pembahasan kita itu kan berdasarkan ayat-ayat yang pertama. Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Qalam, dan seterusnya. Jadi saya tersentak. Bagus juga kita mempelajari berdasarkan cara turunnya. Saya mencari buku yang menjabarkan, menjelaskan tentang surah yang pertama turun sampai yang terakhir, 114, saya tidak dapat. Maka saya mengumpulkan satu tafsir Al-Misbah, saya pelajari 15 buku. Saya mulai pelajari, oh surat pertama turun Al-Alaq. Ada di situ Pak disebut. Ternyata di antara 114 itu ada yang kosong. Nah, mungkinkah nanti Ustaz bisa memberikan penjelasan kepada saya, buku apa yang menjelaskan asbabun nuzulnya surah-surah itu sampai surah yang ke-114 dari yang pertama.
Kemudian yang ketiga, memang ada perbedaan penafsiran istilah peradaban ini. Kalau tadi Ustaz menjelaskan peradaban, sampai-sampai juga Pak Ustaz Said ini merasa heran judulnya, Rancang Bangun Peradaban. Apa yang dimaksud peradaban ini? Oh, luar biasa judulnya ini. Ternyata bahwa bagaimana cara turunnya ayat-ayat pertama itu dijelaskan. Kalau berbicara peradaban, Ustaz, menurut saya, itu adalah cipta karya manusia. Tapi yang dijelaskan tadi bukan berhubungan dengan manusia. Peradaban umat Islam yang terbagus pada golden age-nya, pada umur pertengahan, setelah Rasulullah meninggal sampai abad ke-13. Kalau mencari peradaban, disitulah peradaban Islam yang luar biasa. Dia bisa menciptakan pesawat terbang, dia bisa menciptakan dokter-dokter yang unggul, yang banyak bukunya, dan seterusnya. Semua itu karya-karya dari umat Islam. Ada Al-Ghazali, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, dan seterusnya. Itu luar biasa peradaban ini. Dan itu dipakai sampai sekarang oleh Barat. Banyak buku-bukunya Ibnu Sina, banyak bukunya Al-Farabi, banyak bukunya buku-buku matematika, aljabar yang dipelajari oleh Barat, kedokteran, dan seterusnya. Nah, itu peradaban. Hasil karya manusia. Tapi dibangun oleh umat Islam. Peradaban yang top di dunia sekarang ini banyak di peradaban Islam. Nah, itu peradaban menurut saya. Yang terakhir Ustaz. Ini Ustaz kedua kalinya kita panggil. Yang pertama yang lalu kita panggil tiba-tiba tidak jadi. Ustaz Sulaiman ini hari Sabtunya dia baru kasih tahu. Pada hari Ahadnya sudah kita cari, terpaksa saya bilang cari saja ketua Stiba itu. Kalau saya tidak salah judul yang Ustaz sampaikan, yang ingin disampaikan yang tidak jadi, rekonstruksi pemikiran Islam. Saya mau mendapatkan sekelumit penjelasan tentang rekonstruksi pemikiran Islam, karena saya juga punya pemikiran berkenaan dengan itu. Yang saya ambil dari surat Al-Alaq tadi. Iqra bismi rabbik, dan seterusnya. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya ingin mendapat penjelasan karena saya juga mengajar di Pasca berkenaan dengan itu, dan selalu saya jadi landasan. Al-Alaq itu landasan. Mengajar filsafat ilmu Islami, saya bisa menjelaskan perguruan 16 kali surah ini. Surah Al-Alaq. Nah, supaya ada bantuan pemikiran yang mana dimaksud mau direkonstruksi dalam konteks Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pembawa acara dan moderator serta jemaah sekalian. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, tadi dijelaskan bahwa Bapak ini adalah termasuk aktivitas KPPS dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan saya. Kelihatannya ini KPPS, kalau saya istilah ini, seakan-akan memang layu sebelum berkembang. Apalagi sudah tidak ada apa. Tapi saya ingin tanya, ini apa sebenarnya yang merupakan tantangan atau kendala sehingga KPPS ini tidak berlanjut. Dan memang harapan sebagian umat ini adalah bagaimana memang betul-betul ini bisa dilanjutkan. Yang kedua, saya juga tertarik ini judulnya Rancang Bangun. Tapi ada satu kata tadi yang saya bisa petik tentang masalah bahan baku. Jadi saya mencoba, jadi saya terima kasih ini, saya dapat wawasan dari Ustaz dengan penjelasan. Jadi saya menangkap bahwa memang perbedaan, persamaan kita dengan generasi sahabat
Karena kita masing-masing memegang Quran. Dan itu bahan baku. Jadi itu persamaannya. Tapi memang perbedaannya wah, luar biasa. Ya. Ada Pak almarhum Sanusi Baco pernah mengatakan bahwa perbedaannya itu orang-orang. Jadi ini generasi orang-orang tua dulu dengan kita sekarang. Katanya itu orang-orang tua dulu itu dia itu tidak terlalu dengan Quran, tidak terlalu banyak baca atau apa Quran. Tetapi perilakunya persis kalau diterjemahkan perilaku orang-orang tua dulu itu cocok dengan Quran. Padahal dia tidak terlalu dengan Quran. Terbalik katanya sekarang. Sekarang itu luar biasa dia naik di podium. Menerangkan tentang masalah Quran. Tetapi setelah kita lihat kadang-kadang tidak sesuai dengan perilaku. Nah, ini perbedaannya saya lihat Pak. Ya. Pertanyaan saya, mungkin ada suatu kata kunci atau kesimpulan dari penjelasan tadi. Apa kira-kira yang bisa kita dapatkan sebagai suatu kata kunci kesimpulan dari penjelasan tadi tentang rencana bangun? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prof. Masrurah, mantan rektor Bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati pemateri, moderator serta seluruh anggota jamaahnya, insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mungkin ingin membacakan Al-Fatihah karena Ustaz ini adalah saudara dari sahabat saya, Prof. Masud dia. Saya selalu berkomunikasi, berdiskusi dengan beliau. Dari Mustafa Al-Fatihah. Amin. Begini barangkali kalau kita mau lihat kehebatan Islam, memang pernah seorang itu namanya Syekh Muhammad yang pernah menantang pada saat dikatakan Islam itu terkebelakang, kuno dan seterusnya. Dia mengatakan Islam itu hebat, sederetan keunggulan-keunggulannya, sidik, kejujuran, disiplinan, dan seterusnya. Nah, ada seorang filsuf Perancis yaitu Reina yang mengatakan tolong tunjukkan, memang dikatakan itu Islam hebat, di mana kehebatannya, dan coba tunjukkan satu negara yang betul-betul menunjukkan kehebatan. Setelah kemudian dilakukan penelitian, ternyata Islandia Baru yang urutan pertama dan Indonesia urutan ke-140. Nah, di sini alasannya bahwa umat Islam itu kurang membaca, dan para mubalik para dai-dai kebanyakan hanya menyuguhkan materi-materinya pada saat bertatap muka. Jarang para dai mubalik itu memberikan suatu petunjuk kepada audiens bahwa coba dibuka buku ini, coba baca buku ini, karena dia juga mengambil dari sumber itu. Jadi mungkin memang budaya ikra ini, budaya membaca ini kita ini memang kurang, dan juga kita tidak digenjot, tidak diperintahkan, tidak disuruh oleh para mungkin orang tua atau guru-guru di sekolah atau para dai membalik itu untuk banyak membaca. Padahal bacaan ini luar biasa sumber dari segala sumber ilmu. Nah, dengan demikian mungkin ada teknik yang harus kita ubah di dalam memberikan materi, di dalam memberikan ceramah-ceramah, mungkin bisa ditunjukkan kepada audiens sumber-sumber bacaan, atau ditunjukkan bahwa baca ini, baca itu dapat menambah, karena sampai seberapa jauh kalau hanya tugas para dai membalik itu memberikan
ilmu agama kepada audiens itu tidak seberapa. Kalau tidak, audiens sendiri itu berupaya untuk mencari ilmunya dengan jalan membaca. Jadi itu mungkin bisa dianjurkan bahwa lebih banyak membaca. Dan pernah juga dikatakan, diisukan bahwa tidak tahu bagaimana nanti bangsa Indonesia ke depan. Tapi justru saya melihat kami ini generasi tahun 50-an lahir dengan anak-anak cucu kami. Dulu kami hanya dianjurkan orang tua hafal Yasin misalnya, hanya surah-surah pendek. Tetapi sekarang sudah ada sekolah. Saya punya cucu itu 8 orang, semua sekolah di Nurul Fikri. Dan hasilnya luar biasa. Baru SMP sudah hafal 7 juz, 8 juz. Itu perempuan. Laki-laki hanya 2 orang, perempuannya 4 orang. Rata-rata. Cuma memang tidak lanjut karena SMA-nya di tempat lain. Jadi saya kira justru kemajuan membaca Al-Quran sekarang luar biasa. Berdiri beberapa taklim, berdiri beberapa ini untuk membudayakan itu budaya mengaji. Kami sendiri di sini ada namanya majelis taklim pengajian, harus membaca 1 juz setiap anggotanya. Nah, jadi saya kira itu satu kemajuan. Jadi memang benarlah bahwa kita ini kurang membaca. Mungkin pada membalik nanti insya Allah ke depan diberikan satu mungkin bekal, misalnya baca buku ini, baca banyak sekali sekarang luar biasa terjemahan buku. Kitab kuning pun sudah banyak sekali terjemahannya. Jadi saya kira kita para membalik, para dai ini anjurkan para audiens untuk banyak membaca. Kan memang diperintahkan kita Iqra, banyak membaca. Itu mungkin kekurangan kita sampai kita tidak cepat mendapatkan kemajuan seperti orang Barat. Justru orang Barat lah yang banyak menggunakan budaya membaca ini, kemudian dia mendapatkan kemajuan-kemajuan. Saya kira itu pemikiran-pemikiran dari kami. Jadi tugas dai mungkin berikan bekal kepada audiens untuk membaca referensi yang mungkin sumbernya juga para dai mendapatkan bacaan-bacaannya. Sekira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan dari Ketua Masjid, dari Pak Haji Syahril Habibah dan Ibu Prof. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa pertanyaannya Pak Prof ini. Banyak betul dan berat betul. Yang pertama, maksudnya penanya pertama. Ya, ini adalah satu memang fenomena yang kami sendiri di Hidayatullah itu mencoba menganalisis seperti apa. Yang pertama begini, dulu memang angkutan umum yang utama antara pulau itu adalah laut. Ya, Allahyarham Ustaz Abdullah Said itu bahkan ya lebih suka naik laut daripada naik pesawat. Ya, sehingga memang di setiap kapal itu sendiri ada agen-agen majalah. Dan ketika kami naik itu bahkan kami diberi fasilitas. Saya sendiri itu pernah dikontrak 9 hari sampai ke Sumatera, ya, untuk mengisi kegiatan di musalla dan termasuk sampai khutbah Id. Tapi kemudian kenapa berubah hari ini? Ya, yang pertama memang alhamdulillah, saya ingin mengatakan tetap alhamdulillah, opla majalah yang masih terbanyak hari ini, majalah Islam itu masih Hidayatullah. Meskipun itu sudah jauh juga menurun, jauh sekali dibandingkan dulu ada Sabili yang sangat banyak. Ya, tapi mungkin sekarang sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah hari ini Hidayatullah tetap ya eksis. Ini yang sudah kurang di
kapal. Ya, selain juga memang kapal juga sudah kurang antar pulau. Ya, memang juga tadi pelajar ini sudah kurang juga. Jadi yang bawa ke kapal itu sudah kurang. Nah, apalagi dari sisi informasi tentang Islam itu sudah bisa kita buka lewat hidayatullah.com, ya. Artinya kita buka itu sudah kita bisa lihat semua apa isinya hidayatullah. Ya. Nah, ini juga yang mengurangi barangkali memang offline-nya. Tetapi secara kami tetap memberi perhatian di setiap kapal. Mungkin Pak Prof juga sudah jarang naik kapal jadi Pak Dokter sudah jarang naik kapal jadi tidak seperti dulu. Ya, jadi sudah kurang juga melihat memang. Tapi insya Allah kita tetap ada, ya ada di kapal. Nah, masalah sujud, ya saya sangat takut dan khawatir dan takut disalahkan. Kalau kami di pondok itu lama, ya sampai 5 kali tasbih, ya bahkan kalau salat malam itu sampai 10 kali. Tapi kalau di sini jamaah kita ini tabe ada orang-orang tua, ya kita harus tahulah bagaimana kondisinya. Nanti kalau saya agak lama-lama nanti ada berdehem di belakang, tidak enak. Dan itulah dan harus disesuaikan dengan kondisi jamaah. Nah, kemudian yang kedua, Pak Ustadz Fuad Rumi, ya mohon maaf, beliau ini orang sangat cerdas, luar biasa. Dan beliau sangat akrab dengan Allahyarham Ustadz Abdullah Said sebagai pendiri Hidayatullah. Dan kalau memberi kajian tentang ayat-ayat awal surah Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Mudaththir itu luar biasa. Ya, sangat berkualitas. Karena memang beliau ini begitu sangat dalam pemahaman Qur'annya dan mungkin juga landasan filosofisnya itu sangat kuat juga. Sehingga ketika memberi kajian dan itu disanani dulu di salah satu tempat kajian itu sangat ramai. Hampir rata-rata aktivis Islam di Makassar ini ikut kajiannya beliau. Nah, hanya satu hal, tabe, mohon maaf. Kita tidak bermaksud apa-apa kepada beliau, kita sangat hormat. Tapi ketika beliau ditanya bagaimana pengamalannya, nah, di sini agak berat. Nah, makanya memang manhaj Hidayatullah yang kita sering sebut sistematika wahyu itu ada 3. Yang pertama adalah secara kajian, yang kedua secara pengamalan, ya, dan yang ketiga adalah secara manhaj. Nah, yang pertama beliau ini luar biasa kajian. Wah, luar biasa beliau. Ya, tidak ada mungkin yang kita begitu enak secara memberi kajiannya dan ya boleh kita katakan tuntas. Nah, tapi yang kedua ini jadi soal bagaimana pengamalannya. Yang saya sebutkan tadi di surah Al-Muzammil itu, ya itu harus sedemikian standar, ya setengah, sepertiga, atau 2/3 malam. Ya, ini harus rutin. Makanya kami sendiri hari ini, mungkin dari closing statement saya nanti itu, bagaimana mewujudkan tadi ini, apa yang saya maksud rancang bangun itu, untuk melahirkan ya generasi yang berperadaban ini, ya agak sulit kalau kita tidak ikuti ini tahapan ini. Yang diformulasi dalam bentuk gerakan nawafil. Ya, mohon maaf. Yang pertama itu adalah baca Quran 1 juz per hari. Ya, itu komitmen. Ya, kalau kita ini sebagai bahagian dari ya mau berdakwah mau berkualitas, kita ya paksakan atau mujahadakan diri kita 1 juz per hari. Yang kedua, salat malam 11 rakaat. Nah, ini dikontrol setiap hari. Ya, cara kontrolnya itu kalau sempurna itu di checklist, kalau tidak di bintang. Tapi ada yang lebih ekstrim, jangan pakai bintang. Kalau bintang itu berarti tidak sempurna. Misalnya sholat malamnya hanya 7 rakaat. Ya, yang benar adalah sama 7 rakaat yang kerjakan dengan 3 rakaat.
yang bagus kalau kemudian ditulis 3 rakaat, 7 rakaat, ya. Supaya apa? Terkontrol. Ada motivasi pada pekan berikutnya untuk tidak terulang. Ya, mujahadah ini yang kita harus lewati. Ya, untuk bisa tadi ya terbangun peradaban tadi itu. Kemudian setiap hari berinfak. Ya, kemudian tiap hari zikir tadi pagi, sore dan malam. Kemudian disiplin sholat jamaah dan sholat sunat rawatib. Dan yang terakhir itu ada namanya dakwah fardiyah. Kita ini punya dakwah, mendakwai orang, satu orang minimal 1 pekan. Minimal 1 pekan 1. Itu minimal. Boleh tiap hari, tapi minimal 1. Ya. Itu artinya apa? Gerakan formulasi yang tadi itu diformulasikan menjadi 6 gerakan tadi. Nah, inilah yang bisa kita harap untuk bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Seperti apa kita disiplin terhadap komitmen tadi itu. Ya, insya Allah. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita mau sebut buku apa, dulu ada namanya Tafsir Sinar. Tafsir Sinar itu kalau tidak salah karya Buya Malik. Hanya mungkin sudah tidak diterbitkan lagi. Itu dia tulis berdasarkan urut-urutan turunnya wahyu. Mulai dari Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, Al-Fatihah. Barulah ayat-ayat yang lain. Kemudian ya barangkali yang bisa kita jadikan sebagai landasan, apa dalilnya? Urutannya tadi itu. Ya, salah seorang yang ya kita sebut mufassir yang sangat utama itu adalah Ibnu Abbas. Beliau itu menyusun menyatakan ya, sebelum setelah Al-Mudatsir itu ada Tabbat Yada. Ya. Tapi ada dari perawi yang lain itu langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau tadi Tabbat Yada baru Al-Fatihah. Kalau Ibnu Abbas. Tapi beberapa tadi sahabat juga ada yang Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, Al-Fatihah. Nah, itu yang menjadi rujukan kita. Nah, mengapa kita ambil ini? Ternyata memang substansi dari bagaimana membangun peradaban ini, inilah tahapan yang harus kita lewati. Agak sulit kita untuk bisa menemukan ya rancang bangun. Ya, saya masuk rancang bangun begini juga Pak Ustadz. Bagaimana merancang satu peradaban? Ya, bangunan peradaban, maka tahapan-tahapan ini kita lewati. Seperti apa kita mentuntaskan tauhid kita. Yang kedua, seperti apa kita mengquranisasi ya pemikiran kita dan sikap ya hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita membentuk ya kepribadian kita standar Al-Muzammil tadi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita ini mempunyai kewajiban untuk juga mendakwahkan Islam ini. Apa yang kita rasakan nikmatnya Islam itu juga dirasakan oleh orang lain. Nah, yang kelima tadi itu ya sistem hidup kita sudah sesuai dengan Islam di surah Al-Fatihah. Nah, inilah yang kita maksud tadi rancang bangunnya ini. Kalau ini kita lewati secara sempurna dan maksimal, memang sangat mungkin. Ya, kita bisa melihat di mana idealitas Islam itu, di mana aplikasi kehidupan Islam itu akan kita lihat. Makanya mohon maaf, semua kampus kami, pondok-pondok kami pasti dan harus ada pondok. Karena disitulah tempat peragaan itu. Tadi seperti Pak Dokter yang mengapa saya tidak lama, kami tidak bisa memerankan itu kalau di luar karena tidak semua orang ya bisa menerima. Tapi kalau di pondok ada standarnya. Ya di sana kita bisa lama. Ya bahkan kalau di mohon maaf di pusatnya sana, Allahyarham itu pernah sholat duhur 45 menit. Ya. Mengapa ada persoalan yang sangat genting dan sulit dipecahkan? Disitulah beliau sangat lama sujudnya. Bahkan ada yang mengatakan jangan sampai Ustadz ini tidur. Padahal bukan tidur. Ya, memunajatkan kepada Allah persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Ya, dimunajatkan kepada Allah. Di dalam sujud itulah. Ya, meraung-raung, meminta kepada Allah untuk agar diberikan jalan keluarnya. Ya. Jadi itu tadi ada. Nah, Quran yang ada sekarang ini adalah
Nah, namanya tertib mushafi. Ya, berdasarkan mushaf. Nah, jarang ada Quran yang kita dapatkan tertib nuzuli berdasarkan turunnya ayat. Nah, di tafsir Munir itu, kalau mungkin ada kalau di toko-toko klasik ya, buku-buku dulu itu ada tafsir Munir. Ya, saya masih punya dulu tapi juga sudah hilang. Ya, itu berdasarkan tadi urutan turunnya wahyu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, peradaban itu adalah cipta karya manusia. Itu implementasinya adalah memang manusia yang ciptakan. Tapi siapa yang menjadikan dia cerdas, menjadikan dia tahu, mewujudkan apa yang dia karyakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Kalau orang yang jauh dari Quran, ya yakinlah dia tidak bisa berbuat seperti ini. Tidak bisa dia berbuat seperti Al-Ghazali, Al-Farabi. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, ini yang dia maksudkan tadi ini. Kalau dia dekat kepada Allah, dia bisa merancang peradaban. Benar sekali bahwa mereka inilah saat itulah mereka membuat buku, membuat tulisan yang sangat banyak. Tapi yang memberikan kecerdasan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita maksud tadi. Karena melewati tahapan-tahapan ini, ibadahnya begitu bagus, tauhidnya sangat bagus, luar biasa. Ya, kemudian rekonstruksi pemikiran Islam. Ya mungkin kita bisa dalam berbagai perspektif. Sebagaimana kami tadi, seperti apa kita ini memahami bahwa al-alaq itu adalah landasan tauhid. Ya. Kalau kemudian kita sadar betul bahwa seluruh aktivitas kita ini selalu di backup oleh bismi rabbik karena Allah, maka itulah luar biasa ya al-alaq kita. Aktivitas kita, ya ikra kita itu selalu di backup oleh bismi rabbik. Bukan bismi siapa? Ya, bukan bismi presiden, bukan bismi rektor, bukan bismi gubernur, tapi bismi rabbik karena Allah. Itulah yang melandasi kita, aktivitas kita sehingga ya kemudian kita bisa melakukan pemikiran-pemikiran yang utuh dan bersih. Ya. Nah, adapun kemudian kita bisa dalam pendekatan lain, tentu bisa saja. Misalnya ada, dari organisasi tertentu melalui wal asri ada, ya, ada juga dari kuntum khaira ummah, ya, dari situ, ya, landasan filosofisnya. Tapi kalau kita ini al-alaq itu adalah karena persoalan tauhid itu adalah persoalan yang sangat mendasar dulu, kita harus selesaikan, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang sama sekali rekonstruksi pemikiran adalah ya ini tadi bahwa perlu ada rekayasa, rekonstruksi kembali, ya apa yang menjadi obsesi kita untuk mewujudkan peradaban itu, ya. Nah, ini yang sama sekali tadi seperti ini, sama dengan rancang bangun ini. Kita ingin merancang satu peradaban, kita mulailah dari al-alaq, al-qalam, al-muzammil, al-mudatsir, al-fatihah. Nah, itu luar biasa insya Allah. Kemudian yang kedua, ya ini memang KPPSI, ya saya sangat lama jadi ketua pemuda KPPSI, ya. Tapi tentu memang ya disadari bahwa ya tidak sebagaimana niat awal. Ya. Kita berharap lewat KPPSI ini bisa tergabung, terhimpun semua kekuatan umat. Ternyata tidak sesederhana itu. Ya. Tetapi kita tetap optimis. Ya, hanya memang tergantung pengurusnya. Pengurusnya hari ini, mohon maaf saya tidak perlu sebut namanya. Dia bekas bupati dan bekas kepala dinas pendidikan. Yang barangkali secara fisik sudah uzur, ya tentu tidak selincah mungkin kalau orang-orang muda. Tapi mudah-mudahan ya paling tidak ya beliau mengingatkan supaya aktif kembali, ya insya Allah hidup kembali, jangan sampai layu sebelum berkembang. Nah, kemudian
orang dulu jarang baca Quran. Tabe begini, mungkin secara kasat mata kita jarang dia pegang Quran. Tapi orang-orang dulu itu kuat konsistensinya. Ketika apa yang dia dengar dari gurunya, itu dia kerjakan. Tabe, saya bersyukur kepada Allah. Saya sejak kelas 3 SD sudah takut meninggalkan sholat. Karena guru saya itu sangat disiplin. Dia tanya setiap pagi, sudah sholat subuh? Ya, kalau saya tidak perlu ditanya karena saya dekatan rumah sama guru saya. Ya, pasti dia lihat saya kalau saya sholat di masjid. Tidak perlu dia tanya. Tapi itu sudah menjadi peringatan dan sehat kehadirannya. Alhamdulillah saya selamat lagi. Tapi sejak itu alhamdulillah sampai hari ini ya namanya ya apalagi hari ini ya. Kan tapi banyak sekali kita lihat kalau kita adakan penelitian ini berapa persen salat subuh anak-anak SMP dengan SMA di masjid-masjid seluruh Makassar ini. Ya. Kalau ada 1% itu luar biasa. Ya. Kalau ada 1% luar biasa. Ya, dari jumlah mereka. Apakah mereka salat subuh di rumahnya? Wallahu alam juga. Ya. Inilah tabe. Seperti apa kita ini sebagai orang tua baru betul-betul disiplin ya mendidik anak kita supaya salat subuhnya di masjid dengan segala kesulitannya ya untuk kita bangunkan memang harus dilatih di masjid. Tidak bisa tidak. Ya supaya dia terbentuk fikrahnya. Ya, itu. Karakternya terbentuk. Apa kata kunci rancang bangun ini adalah saya ingin memberi satu wawasan apa yang kami lakukan di pesantren. Quran. Ya. Dalam ayat itu disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ya. Kami turunkan Al-Quran penuh dengan berkah. Kita sepakat. Al-Quran penuh dengan berkah. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita ini rata-rata mentadabburi Al-Quran? Jarang, Pak. Jarang sekali jamaah sekalian. Kita ini jarang mentadabburi Al-Quran. Nah, kalau kami di pesantren, alhamdulillah, tiap pagi, tiap subuh, itu satu ayat ditadabburi. Dan itu sudah pernah habis satu Quran, ini mulai lagi. Sudah sampai di surah An-Nisa. Ya. Tiap subuh kita tadabburi Quran. Ya, beliau ini salah satu pembaca tafsirnya, Pak Sulaiman ini. Ya, dia membaca tafsir As-Sa'di atau Ibnu Katsir. Ya, tiap subuh. Tiap subuh. Kalau beliau ke sini berarti ada yang gantikan. Ya, artinya apa? Itu supaya kita ini bisa menangkap, memahami apa pesan-pesan Al-Quran. Kalau tidak berat sekali. Tidak cukup kita ini hanya membaca Quran saja, tapi kita tidak tadabburi. Ya, supaya dia menjadi nasihat bagi orang-orang yang berakal. Nah, ayat yang lain juga disebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sifat hudan rahmat bagi mukmin. Ini juga coba kalau kita ini kalau mau diambil kata kunci, saya ingin mengatakan alhamdulillah rumah-rumah Quran hari ini luar biasa. Ya, banyak sekali rumah-rumah Quran. Ya, rumah-rumah hafiz Quran banyak sekali. Tapi tolong harus ditadabburi. Ya, supaya kita bisa menangkap apa pesan-pesan dalam ayat itu. Ya. Alhamdulillah yang terakhir dari Ibu Prof Masrurah, saya juga berterima kasih. Ya, saya sempat juga memberi sambutan ketika takziah malam kedua kalau tidak salah kakak saya ini. Kami juga ini kaget ketika meninggal beliau ini karena kami di pesantren tidak ada kabar sama sekali kalau sakit. Dan memang yang kami tahu tidak sakit dalam artian secara fisik tetap ke masjid meskipun mungkin agak berat. Tapi tiba-tiba ba'da duhur saya baru lihat apa berita ini benar atau tidak. Ternyata ya benar. Ya, tapi itulah namanya kematian. Kita tidak bisa sedikit pun menunda kalau Allah sudah menginginkan.
Ya. Sangat baik usulan beliau, ya, ini terkait dengan literasi, ya, kesadaran kita di dalam membaca buku itu memang betul kurang sekali. Bagaimana memang sebenarnya kalau mau dikatakan literatur atau literasi kita ini itu sudah banyak, hanya memang bagaimana membangun kesadaran membaca itu yang mungkin perlu ada. Apakah mungkin di beberapa tempat di masjid, ya ini yang bagus kita usulkan ke Pak Wali Kota, supaya ada buku-buku standar di masjid itu yang harus dibaca. Misalnya buku-buku fikih, buku-buku tauhid, ya, buku-buku misalnya terkait dengan kesempurnaan kita dalam beribadah, supaya kita dalam beribadah itu betul-betul kita bisa melaksanakan secara maksimal. Ya, kalau bisa diusul ini ada di masjid, setiap masjid, ya jangan juga satu eksemplar saja, mungkin beberapa, ada di tempat ibu-ibu, ada juga di tempat bapak-bapak, sehingga memang kita habis sholat itu tidak langsung pulang, ya kita bisa baca 1-2 hadis, 1-2 ayat yang terkait dengan literatur tadi, literasi itu, sehingga memang wawasan kita bertambah. Ya saya kira ini usul yang sangat baik. Tapi kalau kemudian dai yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan, bacalah buku ini, ya ini juga bagus, ya sangat bagus sekali. Ya, tetapi saya kira kalau ada bukunya tentu enak, ya, karena mungkin untuk bisa, ya, kalau mungkin di sini para intelektual di sini tentu banyak bukunya di rumahnya, ya, kitab-kitab yang standar ada. Tapi bagi orang-orang awam kasihan itu agak berat. Jarang berpikir dia mau beli buku. Kalau saya punya kebiasaan sejak kecil, saya harus beli buku setiap bulan 1. Ya. Artinya apa itu? Untuk menambah wawasan secara pribadi. Yang kedua, anak kita kan bisa membacanya berikutnya. Nah, untuk bisa terbangun itu kan tidak mudah kalau orang-orang awam, kecuali seperti kita ini yang para intelektual, ya, dosen itu, ya, sudah terbangun, ya, kesadarannya untuk selalu membaca, sehingga memang wawasannya akan bertambah. Alhamdulillah, saya ingin mengatakan, mungkin kalau kita ini generasi hari seperti kita ini mungkin agak berat untuk bisa menghafal Quran 30 juz. Tapi kalau kita bertekad, minimal anak-anak kita, cucu-cucu kita ini, kita usahakan mereka bisa menghafal Quran. Karena mulailah mencerdaskan anak itu dengan, ya, menghafal Quran. Kalau anak-anak kita sejak kecil itu menghafal Quran, insya Allah otaknya akan encer, cair, dan cerdas. Dan yang paling penting sebenarnya adalah anak-anak kita itu akan, ya, terjaga pemikirannya dari hal-hal yang negatif. Ya, kalau sejak kecil kita biasakan menghafal Quran. Nah, ya, setidaknya begini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Setidaknya kita sadar bahwa generasi terbaik itu adalah generasi yang dekat dengan Quran. Ya. Kalau kita bisa membangun, ya, manusia yang dekat dengan Quran, luar biasa. Alhamdulillah, saya kira salah satu perguruan tinggi yang punya obsesi besar, ya, bagaimana Al-Quran menjadi sesuatu yang membudaya, itu adalah UMI. Maka ini harus dijaga betul, ya, spiritnya. Ya, bagaimana di UMI itu karakter mahasiswanya itu memang adalah orang-orang yang suka baca Quran. Kalau tercerahkan dengan Quran, insya Allah, subhanallah, luar biasa, luar biasa. Ya, makanya memang saya kira kita syukuri, mudah-mudahan, ya, masjid kita ini tetap terjaga spiritnya dengan kajian-kajian seperti ini. Ya, tapi tidak kalah penting bahwa motivasi untuk membaca Quran, menghafal Quran itu adalah hal yang sangat penting sekali. Saya kira inilah mungkin dari kami, mohon maaf
ya atas segala kekurangan yang kami sampaikan, kami sangat terbatas. Ya semoga masukan-masukan, pikiran-pikiran dari para pemikir tadi itu bisa memberi spirit dan semangat untuk kami insyaallah. Sekaligus kepada Ustadz Said kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan terutama kami tadi mohon maaf. Ya rencana awal kami mau ke sini itu tiba-tiba kami dapat tugas yang tidak kalah penting. Ya satu-satunya di kawasan Indonesia Timur yang hadir hanya kami berdua. Ya kalau kami juga tidak hadir itu juga agak berat. Ya ada pertemuan khusus di Jogja yang kami harus hadiri waktu itu. Ya mudah-mudahan nanti lain waktu tidak terulang insyaallah. Oh, iya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari beliau, dan ada kata pepatah mengatakan walikulli syai'in maziyah. Masing-masing orang itu mempunyai spesifik dan kelebihan tersendiri. Yang saya dapat tangkap bahwa rupanya di Hidayatullah itu masalah pembinaan ibadah, zikir, dan tadabbur Al-Quran ini sangat dipentingkan. Nah, saya kira yang bisa kita ambil, yang kita rasakan untuk kita di masjid ini. Mudah-mudahan kegiatan mengaji, zikir, tadabbur Al-Quran bisa kita tingkatkan dari sebelumnya sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh jamaah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung melalui Zoom, dan juga kepada Ustadz kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat insyaallah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.